Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Hari. Hari ini kita akan belajar memahami atau mengenali serta mengetahui fungsi-fungsi dari simbol-simbol yang ada pada avometer dan cara penggunaannya seperti itu. Dimulai dari sini. Ya, di sini ada logo V dan di atasnya ada logo ini ya. Di sini juga ada V dan logonya ada garis di atas. Tentu ini ada perbedaan ya. Ada perbedaan di antara kedua ini. Dan yang di atas ada 4 simbol. Pertama ohm, yang kedua dioda. Alhamdulillah. Oke, maaf. Dan yang ketiga ini adalah simbol untuk kapasitor, dan yang ini adalah kontinuitas ya. Ini adalah hertz, ini adalah ampere, miliampere, ohm. Ada com di bawah ini. Di sini ada input ya. Jadi kita kalau pakai ini kita boleh menggunakan atau mengaktifkan fungsi ini atau select fungsi yang ada di sini. Sementara ini adalah untuk ampere ya. Nanti kita bahas ya apa perbedaan di antara kedua. Jika kita ingin mengukur nilai voltage DC, maka kita harus pilih atau selektornya diarahkan ke simbol ini. Ini adalah DC ya. Kenapa ada V dan garis di atasnya lurus? Itu menandakan bahwa voltage yang atau tegangan yang kita ukur ini adalah searah ya. Jadi searah, jadi plus terus ya, minus terus ya, searah dia. Jadi ini digunakan ketika kita pengen mengukur sebuah baterai atau aki ya yang sifatnya DC ya. Dimana DC itu ada kutubnya, adalah kutub minus dan plus. Sementara yang di bawah adalah AC ya. Ini AC. AC ini kenapa di bawahnya ada V dan bentuk seperti ini? Ini menandakan bahwa di atas adalah plus dan di bawah adalah minus. Itu adalah bolak-balik ya. Dimana tegangan ini adalah tegangan arus bolak-balik. Bisa dibilang kutubnya itu berubah-ubah. Sederhananya seperti itu. Jadi contohnya listrik rumah ya, itu adalah AC 220 volt ya nilainya. Tapi AC nggak harus 220 volt, kadang AC itu 6 volt, tergantung nilainya, tergantung karakternya ya. Jadi ini simbol digunakan untuk mengukur tegangan AC. Ini untuk DC, dan selektor ini ada tombol select di sini untuk memilih salah satu simbol yang ada di atas. Kalau kita pilih simbol ini, maka yang ada nanti kita akan mengukur tegangan mengukur resistor ya. Karena ini adalah simbol atau lambang untuk pengukuran resistor ya. Ohm, satuannya ohm. Dimana 1000 ohm itu adalah 1 kilo ohm. 1000 kilo ohm sama dengan 1 mega ohm, dan seperti itu kelipatannya. Ketika kita klik select, maka logonya atau simbolnya berubah menjadi dioda ya. Ya, berarti aktif dari ini digunakan untuk mengukur dioda atau mengukur dalam mode dioda mode ya. Pengukuran sekarang kan kita menggunakan pengukuran dioda mode, nilai bias ya. Itu mengikuti skema, karena skema menggunakan nilai-nilai voltage drop ya, seperti itu. Kalau nggak salah sih istilahnya seperti itu. Ya saya juga masih belajar ya. Terus kita klik di sini lagi select dan muncul logo kontinuitas ya. Kontinuitas ini fungsinya untuk mengukur jalur ya, jalur itu putus atau enggak. Jadi kalau dia nyambung, dia harusnya bunyinya
tit. Kalau dia nggak bunyi tit, berarti jalur itu yang kita ukur itu putus, seperti itu. Terutama coil biasanya kita pakai ini untuk mengukur putusnya atau tidaknya coil ya, atau pakai ohmut juga bisa. Dan ini adalah NF, nanofarad atau mikrofarad. Ini fungsinya untuk mengukur nilai kapasitor ya. Di sini ada hertz, ini untuk mengukur nilai hertz ya. Yang listrik rumah kita itu kan 50 Hz sampai 60 Hz, dan kadang juga kita mengukur nilai-nilai dari output dari trafo switch ya, apakah dia kilohertz dan lain-lain. Seperti itu, kalau nggak salah seperti itu. Ampere, kalau kita menggunakan ampere ini kan di atasnya ada lurus dan seperti ini. Nah, ini bisa digunakan untuk mengukur arus AC, arus DC. Tentu yang hitam ini probnya tetap di hitam, yang merah dipindahkan ke sini. Soalnya kalau di sini dia nggak aktif, dia miliampere. Jadi di sini harusnya kuat nih, 10 ampere dia maksimal. Jadi pindahkan ke sini supaya aman gitu. Kalau kita pilih ini, ya nggak usah dipindah, pakai ini aja. Tapi kalau misalnya yang diukur baterai aki, kita mau lihat ampernya bagaimana, ya arusnya bagaimana, ya harus pakai ini. Soalnya kalau enggak, avometernya yang akan rusak seperti itu. Nah, ini untuk off ya, seperti itu. Apa sih bedanya ini dan ini? Avometer yang Sotek CT100 dan Habot ini HT207A. Perbedaannya secara fungsional nggak jauh berbeda ya, sama aja fungsinya untuk mengukur ya. Cuman yang bedanya ini dia ya, ini tang ampere ya. Jadi bisa tinggal dimasukin di kabel kayak gini, aktifin untuk ampernya 20 ampere, biasanya arusnya akan muncul di sini. Biasanya kita gunakan untuk mengukur arus atau beban yang ada pada rumah, atau dipakai untuk biasanya sih teknisi AC dan kulkas biasanya pakai ini tang ampere. Tapi saya pakai dua-duanya. Dan di video berikutnya kita akan bahas bagaimana perbedaan antara avometer digital dan analog, karena mereka ada perbedaan sedikit tapi sangat fungsinya sangat berbeda ya. Karena yang kita ketahui di sini plus, di sini minus di outputnya, sementara untuk analog itu berbeda. Di analog itu plusnya ya merah, minusnya ya hitam. Kalau ini plusnya yang hitam, merah yang ini malah minus ya, atau kebalik. Nah, nanti kita buktikan ya. Nanti kita karena di sini nggak ada avometer analog, jadi saya beli dulu. Nanti kita cek ya sama-sama. Kita lakukan riset sama-sama. Yang jelas salah satunya pasti ada yang terbalik ya, seperti itu. Dan cara penggunaannya juga dibalik nantinya, tergantung kondisi ya. Jadi itulah tadi cara atau langkah-langkah atau fungsi-fungsi dari avometer digital ya, atau multimeter digital ya. Ya, langkah penggunaannya seperti itu, dan fungsi-fungsinya tadi sudah saya jelaskan ya. Jika ada yang kurang jelas ya di sini kenapa ada dua lubang, di sini ada 3. Itu bedanya karena di sini pakai tang ya. Ya ini jadi kalau ngukur ampere itu pakai ini, sementara ini nggak ada tangnya, jadi dia pakai di lubang ini, lubang satu lagi. Yang berbeda juga ada ya. Pertama, yang avometer yang harga 200-an itu dia 4 digit ya, 1 2 3 4. Sementara digit 5, 6, maka 8 digit itu dia nggak muncul ya. Jadi ini masih kurang detail ya. Untuk pengukurannya akurat ya, masih kurang akurat pengukurannya. Sementara ini juga sama, tapi yang 5 digit, 8 digit itu memang harganya sampai 2 juta ya. Seperti itu, berbeda ya, beda. Semakin mahal tentu semakin akurat ya. Seperti itu saja yang bisa saya bagikan untuk
video singkat ini. Semoga sedikit banyaknya dapat bermanfaat. Kita lanjutkan video berikutnya. Untuk video-video lainnya yang akan saya upload hari ini juga, langkah-langkah atau cara ribal IC ya, jadi cetak IC ya. Jadi nanti kita belajar sama-sama bagaimana cara ribal IC ya, cetak IC, cetak kaki-kaki IC itu seperti apa, nanti kita bahas tuntas ya. Oke. Saya Hari mohon untuk undur diri. Sekian dulu video yang bisa saya atau ilmu yang bisa saya bagikan ya untuk hari ini. Semoga sedikit banyaknya ada manfaatnya, dan semoga kita semua dalam lindungan Allah, sehat selalu, sukses selalu, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Saya Hari undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.